Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, nama di atas segala nama, nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa, nama Yesus yang sanggup membebaskan kita dari segala belenggu. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Persiapkan hati kita, mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya.
dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Namamu dahsyat Tuhan. Janjimu nyata dalammu, ku berserah padamu. Janjimu, janjimu nyata dalammu, ku berserah padamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya Tuhan, mari kita terus berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, namanya dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan syurga, Tuhan kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan kami sangat percaya Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan mampu pulihkan kami, bahkan bangkitkan iman kami Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku. Mari sama-sama nyanyikan. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib
selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Katakan, aku percaya. Nyatakan dengan segenap iman, kuasa-Mu nyata. Haleluya. Kemenangan jadi milikku, karena-Mu, dan kami percaya. Percaya.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Minggu ini kita bersyukur bersama lagi kita di dalam kebaktian bersama ya. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi bersama pada hari ini. Kami dapat bersama untuk berkumpul, beribadah bersama dengan saudara-saudara keluarga seiman yang lain. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan memimpin pelayanan firman Tuhan ini, khususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya hamba-Mu Engkau pakai untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, dalam musim atau dalam kalender gereja kita minggu ini ya, kita masuk kepada musim Adventus ya, Adventus ya, di mana dalam pengertian seperti mana yang sudah pernah saya kongsikan dalam tahun-tahun sebelumnya. Adventus ini adalah merujuk atau bercakap mengenai menanti kedatangan ya. Dan dalam konteks kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ini merujuk kepada kedatangan Yesus ya, yang kedua kali ya. Dia dinyatakan dan dia dengan biasanya Adventus ini adalah beberapa minggu sebelum Christmas, karena ini juga satu makna, yaitu kita menanti kelahirannya, tapi ini sudah terjadi. Dan sekarang ini Adventus ini lebih kepada kedatangannya yang kedua kali. Jadi kedatangannya adalah satu penantian ya, dan kita tahu penantian tanpa sesuatu yang jelas ya adalah sesuatu yang orang bilang menyiksakan ya. Kita pernah mendengar penantian adalah satu penyiksaan ya, apalagi kalau penantian itu tidak ada sesuatu yang jelas ya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan tidak jelas ini bukan mengenai kedatangannya. So, kedatangannya itu jelas, itu pasti akan berlaku. Tetapi yang menjadi tidak jelasnya adalah bila atau masanya. Dan dalam sejarah gereja maupun dalam beberapa peristiwa ya, ada yang coba meramalkan tentang kedatangannya ya. Jadi tidak heran dalam beberapa tahun ya, dari sejak Yesus naik ke surga ya, ada beberapa orang-orang agama ini yang mengatakan mereka tahu, sampai mereka mengatakan ini adalah masa kedatangan Yesus, ini adalah harinya, tariknya ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita tahu akhirnya semuanya itu adalah palsu, karena memang di dalam Alkitab tidak dinyatakan ya tentang waktu atau bila kedatangan Yesus ini ya. Jadi dengan tema kedatangannya berdasarkan Lukas 21, daripada pasal 21 mulai ayat 25 sampai 36, kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana kita hidup di dalam penantian ini dan bagaimana kita menanggapi penantian kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Karena walaupun tidak ada masa yang tetap atau jelas ya, seperti tariknya, jamnya, tahunnya, bulannya dan sebagainya, tidak ada. Tetapi yang kita tahu di dalam Alkitab dinyatakan tentang beberapa petunjuk, yang mana ini adalah sesuatu yang menjadi panduan kepada kita
untuk mengetahui akan kedatangannya. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama adalah Yesus sudah memberitahu kita bahwa sementara kita menanti kedatangannya, Dia akan memberi tanda, ya, yaitu tanda kedatangannya. Dan antara tanda yang Dia nyatakan kepada kita adalah ketika Dia datang, Dia akan datang bersama keguncangan alam. Artinya ada respon daripada alam yang akan terjadi pada waktu kedatangannya. Dalam Lukas 21 hingga daripada ayat 25 sampai 26 mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus kepada kita akan kedatangannya, tanda akan kedatangannya, ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa walaupun Alkitab tidak mencatatkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas tentang masanya, tentang detiknya dan sebagainya, tetapi Yesus ada memberitahu kita tentang tanda-tandanya seperti yang dinyatakan dalam ayat 25. Tapi mungkin ada persoalan, bukan lagi mungkin, di dalam hati kita ada persoalan. Sebab berdasarkan tanda-tanda ini, maka kita tidak dapat lari untuk mengikuti dan melihat, karena sepertinya tanda-tanda ini sudah dan masih berlaku. Ya, seperti bencana-bencana alam ini memang sudah berlaku. Ya, dan itu boleh terjadi pada bila-bila masa dan di mana juga. Itu kita saksikan setiap hari. Dan bukankah juga dari dulu, ya, alam juga sudah terjadi, bencana alam juga sudah terjadi. Namun setiap kali ada bencana yang terjadi, apakah yang kita pikirkan? Pastilah kita akan memikirkan, wah, bukankah ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali? Namun setelah kita berpikir demikian, kita menanti, tetap juga Yesus belum datang. Jadi apa maksud tanda-tanda di sini yang dimaksudkan oleh Yesus? Nah, sebenarnya hal yang ditekankan dalam Alkitab dan diingatkan berkali-kali adalah cara dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tanda-tanda ini kita melihat karena untuk terus-menerus mengingatkan kita. Karena kita harus ingat, di mata Tuhan satu hari, 1.000 tahun untuk kita itu sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Dan dalam tempo 1.000 tahun itu, kalaulah katalah ini adalah hari yang terakhir sebelum Yesus datang kedua kali, bagi dia hanya satu hari, tapi bagi kita 1.000 tahun. Dan kita akan menyaksikan terus-menerus tanda-tanda ini untuk 1.000 tahun. Ya, jadi daripada kita memfokus kepada tanda-tanda ini sebagai petanda bahwa kalau hari ini terjadi, esok Tuhan datang, lebih baik kita melihat bahwa tanda-tanda ini hanya mengingatkan kita bahwa kita sedang di penghujung masa. Ya, dan karena itulah Alkitab berkali-kali mendorong kita tentang bagaimana kita hidup, bagaimana cara hidup kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Mengapa hal ini ditekankan? Sebab kedatangan Tuhan adalah hal yang pasti. Itu pasti. Ya, ia pasti akan datang kembali. Oleh sebab itu, bagian kita adalah mempersiapkan diri menanti kedatangannya. Jangan pikir bahwa ketika
tanda-tanda ini berlaku. Tapi kemudian tiada juga Yesus datang kedua kali dan kita mengatakan, tiada juga. Ini sudah bertahun berlaku, ini sudah ratusan tahun berlaku, tetap juga Tuhan Yesus belum datang. Ya, karena sekali lagi saya ingatkan kita, dalam 1000 tahun peristiwa tanda-tanda ini boleh berlangsung terus. Dan jangan ingat, sudah 1000 tahun, sudah 2000 tahun berlalu, tanda-tanda semua ini terjadi, Tuhan belum datang juga. Karena 1000 tahun bagi Tuhan sama dengan 1 hari. Kita tidak tahu apa yang kita tahu dengan adanya tanda-tanda ini. Artinya kita sedang di penghujung musim. Dan sudah pastilah kedatangannya itu sudah sangat hampir, sudah sangat dekat. Karena tanda-tanda ini sudah kita melihat setiap hari. Jadi itulah sebabnya mengapa kita perlu memperhatikan apa yang lebih penting, memperhatikan kehidupan kita. Jadikanlah tanda-tanda ini sebagai sesuatu yang terus-menerus mengingatkan kita tentang bagaimana kita hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Ya, jangan hanya melakukan hal-hal yang menyebabkan kita lupa, lalai, dan akhirnya meninggalkan apa yang telah diperingatkan oleh Tuhan kepada kita. Karena malang sekali sekiranya saat kita dalam keadaan lalai itulah pula nanti Tuhan datang. Ya, jadi kita perlu sentiasa memperhatikan, memelihara, menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita hidup di zaman yang terakhir. Dan perkara yang kedua adalah tanda yang akan dinyatakan dalam kedatangannya adalah Dia datang bersama kekuasaan dan kemuliaan. Dalam Lukas 21, 27, 28, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jadi dalam hal ini, dalam keadaan dunia yang semakin kacau dan mencemaskan, ramai orang mengalami ketakutan dan kebimbangan. Dan pertanyaan yang ada di dalam hati kita, kemanakah kita boleh lari untuk dapat meluputkan diri dari semuanya itu? Lari ke hujung dunia atau kemana saja? Adakah dapat membebaskan kita daripada semua keadaan-keadaan yang menakutkan di tengah dunia sekarang ini? Apa yang pasti adalah dalam kedatangannya yang kedua kali, Dia datang bersama dengan kemuliaannya. Dan sudah pastilah ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Dan bagaimana supaya kita dapat mengharungi hari-hari yang jahat ini? Kita hanya perlu mengingat bahwa Yesus datang kepada hak miliknya, yaitu kepada setiap orang percaya. Dan kita tahu kalau Dia datang dalam kuasa, kekuasaan dan kemuliaan, itu adalah sesuatu yang pastinya kita sangat nanti-nantikan, karena itu berbeza dengan apa yang sedang kita harungi di dunia sekarang ini. Jadi dalam hal ini, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan adalah sepatutnya kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Karena selama kita percaya kepada Tuhan, seburuk apapun situasi di dunia ini, kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dia pasti bertanggung jawab. Dia pasti menunaikan janjinya. Dia pasti akan
menopang kita. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam ayat 28, dia mengatakan apabila semuanya itu mulai terjadi, bukan selepas. Ya, ketika tanda-tanda, ketika situasi yang mulai menakutkan kita, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Firman Tuhan di sini mengatakan, jangan putus asa, jangan menjadi lemah. Melainkan apa? Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Nah, perkataan angkatlah mukamu ini memiliki arti yang seperti berlawanan dengan tunduk, ya, tunduk begini. Tapi angkat muka begitu, ya. Dan apa yang dimaksudkan ini, biasanya orang yang berjalan dengan muka tertunduk adalah orang yang sedang menahan malu, atau mengalami kekalahan, atau kegagalan, atau sesuatu yang tidak baik. Ya, itu yang menyebabkan dia tunduk. Dan kita tidak seharusnya berlaku demikian atau bersikap demikian. Sebaliknya kita harus mengangkat muka. Firman Tuhan mengatakan kamu harus mengangkat muka. Sebab apa? Kita mempunyai Tuhan yang perkasa, yang telah memberikan kita dan memberikan jaminan keselamatan. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi walaupun itu belum berlaku, tetapi kita tahu bahwa tanda-tanda itu sudah ada. Sementara kita hidup di zaman tanda-tanda ini yang sangat menakutkan, yang sangat membimbangkan, yang tidak ada sesuatu yang kita boleh harapkan, yang benar-benar kita boleh pegang. Kita hanya perlu ingat tanda yang kedua ini, yaitu ketika dia datang dalam kekuasaan dan kemuliaan. Ini adalah kekuatan kita. Ini adalah sumber kedamaian kita. Dan karena itulah Alkitab sendiri mengatakan, jangan tunduk, angkat mukamu. Karena bagi kita sebagai orang percaya, kedatangannya ini bukan sesuatu yang mengakhiri hidup kita dengan cara yang menyedihkan atau menyakitkan atau apa saja yang tidak baik. Sebaliknya, kedatangannya ini adalah sesuatu yang membawa berkat, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Oleh itu, kita harus melihat dan hidup di dalam zaman tanda-tanda ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh kedamaian, ketenangan, dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu, bila tiba waktunya, kedatangannya ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita nanti-nantikan sebagai orang percaya. Ya, sebagai orang percaya. Nah, perkara yang kedua mengenai kedatangannya adalah mengenai saat kedatangannya. Ya. Nah, sekali lagi apabila saya mengatakan saat, tidak berarti saya beritahu kamu saatnya dia datang, ya. Tetapi saat di sini maksudnya adalah detik ketika dia mau datang sudah. Apakah dia punya intro, orang bilang. Ya. Tadi kita sudah melihat tanda-tanda. Ya. Tetapi Yesus menggunakan satu lagi yang mencirikan dengan lebih dekat lagi, lebih hampir lagi tentang kedatangannya, yang mana saya guna pakai sebagai saat, ya, yaitu dia menggunakan satu perumpamaan di sini ketika pohon mulai bertunas. Dalam Lukas 21, 29, 31 mengatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah
sudah dekat. Jadi dalam petikan ini kita melihat Yesus menggunakan pohon sebagai gambaran, pohon ara sebagai gambaran, yaitu sedang bertunas untuk menjelaskan tentang kebenaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita perhatikan, ada banyak penjelasan tentang ini, ya, tapi kalau kita perhatikan perkataan bertunas, ini adalah satu proses pertumbuhan, ya, daripada biji benih, ya, kalau kita masih ingat biji sesawi, daripada biji benih yang kecil, kemudian dia akan ditanam, kemudian dia akan bertumbuh, bertunas, dan menjadi pokok yang besar, ya. Tetapi di dalam semua itu dia akan mencirikan tentang satu proses, ya. Dan kita juga tahu bahwa apa yang telah berlaku sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu proses, ya. Dan kalau mengikut gambaran yang digunakan oleh Yesus ini, apabila sebuah pokok itu mulai bertunas, artinya musim panas sudah dekat, ya. Bagi kita yang tidak mengalami pelbagai musim, ya, kita mungkin susah sedikit mengerti tentang hal ini, ya. Tapi di tempat mereka ada musim sejuk sebagai contoh, ada musim panas, yaitu pada musim sejuk, ya, semua tumbuh-tumbuhan akan menjadi, bukan juga mati, ya, tapi daun-daunnya akan gugur, dan kebanyakan dia punya pokok-pokok akan seperti stop dia punya pertumbuhan atau kegiatan, ya. Tapi apabila mulai tumbuh, artinya musim akan mulai berubah, yaitu beralih kepada musim panas. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat ini sebagai satu proses, maka itu sama dengan Yesus. Dia ditanam, ya, bermulai daripada penderitaan, kemudian ditanam, itu bercakap tentang penderitaannya, kemudian dia disalibkan, kemudian dia dibangkitkan, dan kemudian naik ke surga, ya. Dan ini adalah prosesnya. Dan di dalam proses ini, ya, dengan cara yang sama, saat pohon ara ataupun apa saja memasuki tahap awal bertunas, perlahan-lahan akan memasuki pertumbuhan yang disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 2 sehingga 4. Pohon-pohon ini adalah simbolik surgawi, mulai tumbuh kuat, ya. Karena itu makna bagi perumpamaan Yesus ini adalah bahwa sesuai dengan perkembangan gereja, saat Injil berkemenangan di dalam hati generasi kita, ya, atau dari generasi ke generasi, maka sama seperti itu hari Tuhan juga datang semakin dekat. Dan untuk itulah juga mengapa kita perlu meletakkan pandangan mata kita kepada perkembangan Injil, dan bukan semata-mata kepada apa yang terjadi kepada dunia, tentang gempa, tentang bencana, tentang pertempuran atau apa saja, ya. Karena kalau kita perhatikan daripada gambaran ini, semakin kerajaan Allah berkembang di dunia ini dengan penyebaran Injil, artinya semakin pokok itu bertumbuh dan bertunas. Dan kita tahu tunas itu bercakap mengenai pertumbuhan Injil itu sendiri. Artinya semakin ramai, semakin banyak orang menerima Kristus, ya, maka itu akan semakin mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan juga, setelah semua orang mendengar firman Tuhan, tiada yang tidak ada mendengar lagi. Maka saat itulah Tuhan datang.
Karena dia mau setiap manusia mendengar Injil terlebih dahulu. Dan kita tahu dengan kemajuan teknologi sekarang ini, proses ini menjadi lebih cepat. Dan karena itu, kita perlu mengambil kesempatan ini, melihat peluang ini untuk terlibat bersama dalam menyebarkan Injil Tuhan. Karena ini adalah salah satu inisiatif untuk meletakkan segala sesuatu bagi perkembangan pelayanan Injil. Dan inilah satu-satunya pemikiran yang sepatutnya ada di dalam hidup kita sementara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, yang kedua adalah dalam saat kedatangannya kita boleh melihatnya dalam perumpamaan ketika pohon mula bertunas, tapi juga Yesus menyatakan ketika angkatan ini belum berlalu. Dalam Lukas pasal 21 ayat 30 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu." Ya. Nah, di dalam ayat 32 ini ada perkataan angkatan. Ada banyak ahli-ahli teologi coba menerjemahkan, coba mengerti apakah maksud angkatan ini. Dan secara ringkas saya akan berikan beberapa pandangan-pandangan mereka ini. Yaitu yang pertama, ada yang mengatakan bahwa angkatan ini merujuk kepada orang-orang yang saat itu mendengarkan perkataan Yesus. Yaitu ketika Yesus mengatakan itu, orang itulah yang dimaksudkan. Ya. Dan itu bermaksud bahwa sebelum mereka ini berlalu atau meninggal, Yesus sudah datang. Yesus akan datang. Tapi kita tahu ini tidak betul karena setelah semua generasi pertama ini meninggalkan dunia ini, Yesus belum juga datang. Jadi apakah sebenarnya maksud angkatan ini? Nah, ada juga yang menganggap bahwa angkatan ini adalah merujuk kepada orang-orang yang hidup ya pada zaman itu dan selepas atau sebelum pemusnahan Yerusalem pada tahun 70 ya. Dan nubuat ini memang terjadi karena akhirnya pada tahun 70 memang kota Yerusalem telah dihancurkan. Akan tetapi kalau kita perhatikan, banyak unsur dari nubuat Yesus juga tidak terjadi selepas kehancuran ini. Misalnya seperti tanda-tanda di langit seperti dinyatakan dalam Matius 24, 29, 31, dan begitu juga dengan kedatangannya, lebih-lebih lagi kedatangannya. Karena sesudah peristiwa dahsyat itu, Yesus belum juga datang. Jadi kita belum melihat apakah sebenarnya maksud yang tepat tentang angkatan ini. Nah, pandangan yang lain adalah ini merujuk atau mengarah kepada bangsa Israel sendiri. Dan dalam pandangan ini mereka berpendapat bahwa Yesus hanya menubuatkan bahwa bangsa itu yaitu Israel akan bertahan hingga kedatangannya kembali. Dan kedua penafsiran ini yaitu yang pertama tadi dan sekarang ini adalah selaras dengan penggunaan istilah angkatan yang disebut dalam Lukas. Dan saya pikir ini kita boleh walaupun tidak ada iya dan tidaknya di sini, tapi saya boleh menerima ini. Kalaulah angkatan ini merujuk kepada bangsa Israel, maksudnya angkatan ini atau bangsa ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Dan
kalau kita melihat hari ini, bangsa Israel masih ada. Ya, dan dikatakan kalau ikut pengertian ini, bangsa Israel akan tetap ada, sentiasa ada, sampailah kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya walaupun banyak negara, banyak bangsa yang coba menghancurkan, melupuskan Israel, tapi itu tidak akan berjaya. Namun, apa yang lebih penting untuk kita hari ini, ya, bagaimanakah kita memahami frasa angkatan ini? Ada baiknya kita melihat angkatan ini merujuk kepada orang-orang saat peristiwa akhir zaman telah tiba. Karena Yesus menggunakan tanda-tanda, ya, mengenai pendahuluan kepada kedatangannya. Dan angkatan ini boleh saja merujuk kepada orang-orang yang hidup pada zaman tanda-tanda ini sudah ada. Dan kalau kita melihat dari aspek itu, kita pun juga adalah boleh dianggap sebagai angkatan ini. Karena kita hidup di dalam saat tanda-tanda semua ini sedang berlaku di hadapan mata kita. Dan ini berarti sesiapa saja, sama ada itu zaman kita kah, zaman generasi kita seterusnya atau seterusnya, ya, mereka itu adalah angkatan yang akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dan bagaimana ini meyakinkan kita bahwa ini pasti berlaku. Karena di dalam ayat 33 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini merujuk kepada apa yang dia telah katakan ini, bahwa dia tidak akan pernah tidak menunaikannya, yaitu mengenai kedatangannya yang kedua kali. Dia pasti akan datang. Ya. Dan bila atau bagaimana, itu bukan sesuatu yang perlu kita pikirkan lagi. Karena apa yang paling penting, seperti yang sesudah dinyatakan, bagaimana kita hidup di dalam menanti kedatangannya, semasa menanti kedatangannya. Jadi yang ketiga, bagaimana kita hidup saat kita menanti kedatangannya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Ya, bagaimana kita hidup saat menanti kedatangannya. Nah, dalam firman Tuhan ini, saat kita menanti kedatangannya, sementara kita menanti kedatangannya, kita perlu berjaga dari kepentingan duniawi. Maksudnya ini kita perlu berjaga-jaga. Ya, berjaga ini seperti bangun, ya, daripada kepentingan duniawi. Dalam Lukas 21, 34, 35, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi dalam hal ini firman Tuhan di sini mengingatkan kita supaya sementara kita menanti kedatangannya, kita harus menjaga diri kita, ya, menjaga daripada kepentingan dunia. Maksudnya jangan sampai kepentingan dunia ini menjerat kita, seperti pesta pora, ya, macam-macam lah yang dia sebut di sini. Apa saja kegiatan-kegiatan dunia yang melalaikan kita, yang menghanyutkan kita. Kita perlu berhati-hati, berjaga-jaga untuk semuanya itu. Karena kalau kita perhatikan, firman Tuhan ini dengan jelas memberitahu kita semua ini akan menimpa. Ya, tidak kira kita orang percayakah tidakkah, pengalaman ini, situasi ini akan dialami oleh semua orang.
Jangan pikir kita ini orang percaya, wah pastilah saya tidak akan menghadapi segala macam ancaman, cabaran, tantangan dunia ini. Karena saya milik Tuhan, saya dikasihi Tuhan, saya dilindungi oleh Tuhan dan sebagainya. Semua ini menimpa kita. Yang nanti menjadi penentu adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita bertindak atas semua keadaan-keadaan yang menimpa kita. Jadi satu-satunya cara adalah kita perlu mempelajari dalam keseimbangan kita dalam menjaga diri, yaitu seperti berjaga-jaga, ya, dengan mengingatkan diri sendiri di mana atau pada waktu bila kita perlu melepaskan, di mana pada waktu kita perlu bertahan, bagaimana kita harus bekerja dan sebagainya. Ya, seperti para murid, ya, tidak berjaga-jaga ketika di Taman Getsemani dan sebagainya. Yesus mengingatkan mereka sampai 3 kali. Karena sebenarnya itulah situasinya. Saat kedatangan Tuhan itu akan ada banyak hal-hal yang perlu kita berjaga-jaga supaya kita tidak lalai, supaya kita sentiasa di dalam Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu berdoa terus-menerus kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita memperhatikan, itulah yang dilakukan oleh Yesus saat dia berada di dalam tantangan, dalam cabaran hidupnya, terutama saat terakhir di Taman Getsemani. Dia datang kepada Tuhan, berdoa. Berdoa itulah salah satu caranya. Bagaimana dia tetap di dalam Tuhan, bagaimana dia mempunyai satu keseimbangan yang sempurna untuk memutuskan setiap tindakan-tindakan yang perlu dia buat supaya tetap selari dengan kehendak Bapanya. Ya, selain pada itu kita juga perlu berjaga supaya mempunyai kekuatan. Apa yang dimaksudkan ini? Dalam ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dengan jelas di sini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Inilah yang saya sudah katakan tadi. Sebab inilah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Ya, supaya apa? Kita boleh bertahan, mempunyai kekuatan untuk luput atau bebas atau menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita maupun dalam kehidupan dunia ini. Ya, kita perlu sentiasa berdoa terus-menerus kepada Tuhan, supaya apabila hal-hal terjadi, kita tetap dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, ketika dia datang untuk kedua kali. Karena ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengakui ketidakmampuan kita untuk berjaga-jaga dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya dengan berdoa, kita sebenarnya mempercayakan hidup dan bergantung kepada Tuhan untuk bertahan sampai Ia datang kembali. Jadi sebagai kesimpulan, dalam musim dalam musim Advent ini, ya, kita perlu mengarahkan hati dan diri kita kepada Tuhan, ya, dengan terus-menerus berjaga dan berdoa. Itu sajalah kekuatan yang kita harus ada, yang kita terus pegang sementara menanti kedatangannya. Alkitab sudah memberitahu kita awal tentang situasi hidup kita maupun situasi dunia ini sementara kita menanti kedatangannya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan juga memberikan kita satu panduan bagaimana supaya kita tetap bertahan, bagaimana supaya kita tetap teguh untuk Tuhan sampailah Dia datang kembali untuk kedua kali.
Dan saya juga mendorong kepada kita semua, ya, janganlah kita mengalah hanya karena cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam hidup, ya, yang kita hadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam apa juga yang kita lalui setiap hari. Ya, ingat Tuhan, karena Tuhan sudah beritahu kita ini semua kita lalui, tiada yang tidak akan melaluinya, semua kita, termasuk sebagai orang percaya. Tapi kita hanya perlu mengingat kembali janji Tuhan. Saat Dia kembali dalam kekuasaan dan kemuliaan, saat Dia kembali mengangkat kita sebagai anaknya, dan seterusnya tinggal dan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Dia di surga dalam kekekalan. Jadi semoga firman Tuhan ini akan terus-menerus menjaga kita, mengingatkan kita tentang kedatangannya yang kedua kali, supaya kita senantiasa bersiap siaga untuk hidup dalam benar di hadapannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang telah kami dengar ini. Kiranya menjadi kekuatan, keteguhan bagi kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, sementara menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan adalah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai dengan sesama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Sekarang tiba masanya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi berilah, karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik untuk kita. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa kita seisi dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan.
dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sejarah dan kematiannya, akan berbahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hati dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang bolehlah elemen perjamuan kudus dibagi oleh pemimpin atau ketua keluarga kepada anggota masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anakmu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan, sentosa Allah yang melalui pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdiri dan kita menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berikan syukuran kepada Tuhan.